Halo semua, pada video ini saya mau menyampaikan satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Dan saya berharap teman-teman bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan ini. Saya akan menceritakan kenapa saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini dan bagaimana teman-teman bisa bantu saya. Tetapi sebelum saya menyampaikan pertanyaan itu, saya mau berterima kasih pada semua teman-teman yang sudah menonton, subscribe, dan bagikan video-video yang ada di channel ini. Dan saya mau berterima kasih secara khusus untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini secara finansial melalui patreon.com/openbiblika dan melalui aplikasi Dana 0877 8899 5345. Berapapun dukungan yang teman-teman berikan sangat berarti bagi channel ini. Saya berdoa supaya Tuhan mengembalikan apa yang sudah teman-teman berikan berkali-kali lipat dan Tuhan memberkati seluruh isi rumah teman-teman dengan damai sejahtera. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ada satu pertanyaan dari pengunjung yang sudah lama saya renungkan. Dan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya saya harus mengambil keputusan bahwa saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, saya harus bergereja di mana? Nah, kenapa saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini? Begini, secara arti, gereja berasal dari bahasa Yunani eklesia. Eklesia berasal dari gabungan dua kata, yaitu ek dan kaleo. Ek mempunyai arti di luar atau keluar. Kaleo mempunyai arti untuk memanggil. Di dalam perjanjian lama, kita bisa melihat nubuatannya seperti Abraham yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim, Yakub yang dipanggil keluar dari Laban, bangsa Israel yang dipanggil keluar dari perbudakan Mesir, dan lainnya untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi secara literal, eklesia artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Dalam hal ini, kita dipanggil keluar untuk masuk ke dalam perjanjian yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Tanpa lagi menerjemahkan kata eklesia ini dengan kata jemaat. Jadi eklesia atau gereja adalah orang-orangnya, bukan gedungnya, bukan doktrinnya. Ketika kamu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu adalah gereja. Nah, apa tandanya bahwa kamu adalah jemaat Yesus? Yuk kita baca Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Jadi begini, jika kamu adalah jemaat Yesus, seharusnya kamu kenal suara Yesus. Sama seperti kamu kenal suara orang tua kamu. Kalau kamu ditelepon oleh seseorang, kamu bisa langsung kenal yang sedang telepon kamu adalah orang tua kamu atau bukan. Nah, bagaimana kamu bisa tahu bahwa itu adalah suara orang tua kamu? Ya karena kamu kenal. Jadi kalau kamu memang jemaat Yesus, kamu pasti bisa mengenal suara dia. Kalau kamu tidak bisa mengenal suara dia, ya mulai kenalanlah. Bagaimana caranya mulai kenalan? Caranya baca Alkitab mulai dari Matius. Nah, untuk pertanyaan saya harus bergereja di mana, ini saya tidak bisa jawab karena saya tidak tahu Yesus mau menaruh kamu di mana. Dan saya percaya Dia sendiri yang akan memberitahukan kamu untuk bergereja di mana. Apakah kamu harus masuk ke gereja tertentu, atau kamu harus keluar dari gereja tertentu, atau kamu harus melayani di gereja tertentu, ini adalah perkataan Yesus yang personal untuk kamu. Kamu harus tanya langsung kepada Yesus. Tetapi yang jadi masalah yang saya lihat adalah ketidaktahuan kita tentang gereja-gereja yang ada, apa ajaran mereka, dan lain sebagainya. Nah, Tanpa Ragi dan Open Biblika adalah proyek independen, tidak dinaungi oleh denominasi gereja manapun, dan tidak berkeinginan untuk membuat denominasi gereja baru. Bagi saya, kita semua adalah tubuh Kristus. Ini udah bukan zamannya lagi, kita merasa kita adalah yang paling benar. Tangan tidak seharusnya berkata bahwa kaki sesat, kaki juga tidak seharusnya berkata bahwa tangan sesat. Kita semua adalah tubuh Kristus. Dan kita harus saling mengasihi walaupun kita berbeda. Selain itu, saya juga merasa tidak fair jika saya yang menjawab aliran gereja ini begini, aliran gereja itu begitu. Namun saya juga tidak bisa untuk tidak memberikan informasi tentang gereja-gereja yang ada. Jadi saya mengambil keputusan begini. Channel YouTube Open Biblika
akan diaktifkan kembali karena masa penalti akibat copyright strike sudah lewat. Dan channel Open Biblika akan diaktifkan dengan konsep baru untuk menjawab pertanyaan mengenai berbagai aliran gereja dengan jawaban dari gereja itu sendiri. Caranya adalah dengan membuka peluang bagi teman-teman semua untuk memberikan informasi tentang gereja teman-teman. Menurut saya, dengan begini akan jauh lebih fair. Fair untuk kita sebagai orang luar supaya menerima informasi yang akurat tentang suatu gereja, dan fair untuk kita sebagai gereja itu sendiri untuk mendapatkan kesempatan untuk memberikan informasi yang benar. Hal ini sejalan dengan tujuan diciptakannya software Open Biblika itu sendiri, yaitu sebagai wadah bagi kita semua untuk belajar dan menerjemahkan Alkitab secara terbuka. Jadi di channel YouTube Open Biblika, kita akan membuat video-video dengan bentuk seperti wawancara dengan narasumber dari berbagai gereja yang bersangkutan dengan topik-topik yang menarik. Kita akan belajar dari orang-orang yang kompeten, dan Open Biblika akan bertindak sebagai moderator. Jika memungkinkan, kita akan live, sehingga teman-teman bisa bertanya langsung kepada narasumber. Jika tidak memungkinkan, kita akan menggunakan cara lain. Contoh video yang akan dibuat adalah seperti video pada channel ini dengan judul Perbedaan Restorasi Nama Yahweh dengan Saksi Yehova. Narasumbernya adalah dari Yayasan Lentera Bangsa yang menerbitkan Alkitab KSILT. Jadi setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman silakan nonton video itu untuk melihat bagaimana contohnya pada link yang saya taruh di deskripsi video ini. Nah, jadi channel YouTube Open Biblika dengan konsep yang baru akan lebih seru, lebih interaktif, dan lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Oleh karena itu, Open Biblika membutuhkan dukungan dan kerjasama dari teman-teman semua. Dukungan yang kami butuhkan adalah informasi dari teman-teman semua mengenai gereja teman-teman. Dan kerjasama yang kami butuhkan adalah narasumber yang mewakili gereja teman-teman. Gimana? Mau ya? Oke, kalau teman-teman mau, caranya begini. Kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Yang pertama adalah teman-teman bagikan link video ini ke grup gereja teman-teman, baik itu grup WhatsApp, Facebook, atau sosial media lainnya. Setelah itu teman-teman minta anggota grup teman-teman untuk memberikan respon terhadap video ini. Responnya apa? Nah, responnya adalah memberikan kesaksian tentang gereja teman-teman melalui email ke suarakamu@openbiblika.com dengan format seperti ini. Judul, nama kamu, nama gereja kamu. Isi, nama kamu, nomor telepon kamu, nama gereja kamu, alamat gereja kamu, kesaksian kamu. Kenapa kamu Kristen? Kenapa kamu bergereja di situ? Atau kesaksian apapun yang ingin kamu bagikan. Apa yang bagus dari gereja kamu, dan apa yang kurang bagus dari gereja kamu. Dan kalau teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan teman-teman taruh pertanyaan teman-teman pada email itu. Nah, kami meminta nomor telepon kamu karena ada kemungkinan kami akan menghubungi kamu untuk wawancara mengenai apa yang kamu sampaikan di email kamu. Kamu boleh menggunakan nickname atau nama samaran ketika kamu diwawancara. Suara kamu terbuka untuk umum. Kamu tidak harus seorang aktivis gereja, bahkan kamu boleh memberikan informasi tentang suatu gereja yang kamu tinggalkan. Namun satu hal yang kami inginkan adalah kesaksian asli, bukan kesaksian palsu. Berikan kesaksian berdasarkan apa kata kamu sendiri, bukan berdasarkan apa kata tetangga. Nah, kalau kamu adalah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk mewakili gereja, STT atau organisasi Kristen lainnya, kami membutuhkan kamu untuk menjadi narasumber kami. Oleh sebab itu, jika kamu bersedia bekerja sama dengan kami sebagai narasumber, silakan kirim email ke suaragereja@openbiblika.com dengan format seperti ini. Judul, nama kamu, nama organisasi kamu. Isinya, nama kamu, nomor telepon kamu, nama organisasi kamu, alamat organisasi kamu, pernyataan iman organisasi kamu, jabatan kamu di dalam organisasi. Nah, selain itu, kami juga membutuhkan informasi lain sebagai rujukan
untuk membuktikan keabsahan kamu. Di antaranya, nama dan nomor telepon orang lain yang seorganisasi dengan kamu, lampiran KTP dan surat-surat lain untuk membuktikan bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk mewakili organisasi kamu. Buat teman-teman yang ingin agar pelayanan organisasinya ditayangkan di channel Open Biblika, teman-teman juga bisa kirimkan lampiran tentang pelayanan teman-teman ke email suaragereja@openbiblika.com. Kami tidak memungut biaya apapun untuk menayangkan pelayanan teman-teman bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, sekian video kali ini. Tolong dibantu ya guys. Sambil kita mendengarkan lagu penutup, silakan bagikan video ini sekarang ke grup gereja teman-teman. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. רק בך אמצא תקווה, אתה חזק גם בסערה, וכשהכל בוער סביבי, אבטח בך, אתה מרים אותי, אתה מרים אותי גבוה מכל הקשיים, אני סמוך ובטוח בזרועותיך אלוהים, אתה מרים אותי גבוה, לא משנה מה שהיה, הניצחון כבר בידיך, אז אני רץ למטרה, הניצחון כבר בידיך, אז אני רץ למטרה. רק בך אמצא תקווה, אתה חזק גם בסערה, וכשהכל בוער סביבי, אבטח בך, אתה מרים אותי, אתה מרים אותי גבוה מכל הקשיים, אני סמוך ובטוח בזרועותיך אלוהים, אתה מרים אותי גבוה, לא משנה מה שהיה, הניצחון כבר בידיך, אז אני רץ למטרה, הניצחון כבר בידיך, אז אני רץ למטרה, הניצחון כבר בידיך, אז אני רץ למטרה.